Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, baik lagi, nama saya Lambang. Kali ini kita ada di episode Flipin PC yang ke-5 ya. Nah, jadi di episode kali ini kita akan nge-build mini ITX dengan budget sekitaran 7 jutaan, tapi ini udah bisa main game di QHD atau 2K ya. Oke, highlight di episode kali ini sebenarnya itu ada di prosesor dan ada di VGA-nya ya. Nah, jadi si prosesornya kita pakai i5 Gen 10, ini pakai i5 10400F dan kita VGA-nya pakai di AMD RX 5700 XT. Oke, untuk casingnya kita sekarang pakai Silverstone SG06B. Ini juga saya dapat dari marketplace, harganya second, udah termasuk dengan power supply bawaan dari Silverstone ya. Jadi ini udah termasuk dengan power supply 450 watt dan udah dapat sertifikasi 80 bronze. Jadi sebenarnya agak-agak mepet ya untuk di build ini, cuman karena saya undervolt si prosesor dan saya undervolt si VGA-nya, jadi konsumsi listriknya nggak begitu besar, mungkin mentok-mentok di sekitaran 200-250 watt gitu. Nah, kita mulai aja dari looks casingnya. Dari panel depan kita bisa lihat ini dia udah solid panel ya, jadi emang nggak ada ventilasi sama sekali di bagian depan. Terus ada slot buat CD drive yang slim yang nggak akan kita pakai karena emang udah nggak zaman juga ya pakai CD. Lalu di depannya juga udah ada USB 2-nya, lalu ada headphone jack dan ada mic jack. Nah, untuk di bagian pinggir-pinggirnya ini sebenarnya ada ventilasinya, jadi si ventilasinya ada di pinggir-pinggir, pinggir kiri, pinggir kanan, dan di bagian bawah. Oke, lalu di panel sebelah kanannya kita bisa lihat ini ada ventilasi untuk khusus VGA sendiri ya. Jadi jangan khawatir kalau VGA-nya bakalan kepanasan atau susah udara. Ini dia udah dapat ventilasi sendiri yang udah cukup besar ya. Nah, lalu kita ke bagian panel yang sebelah kiri, ini ada bukaan ventilasi sedikit walaupun dia nggak ada fan mount-nya ya. Jadi ini sebenarnya untuk ngebuang si udara panasnya dari fan bagian depan ya. Nah, untuk di bagian paling atas juga ini ada bukaan ventilasi. Nah, ini dia untuk intake-nya si power supply. Nah, untuk dimensinya dia ada di lebarnya dia ada di 22 cm, lalu dia tingginya ada di 19 cm, 18-19 cm ya. Lalu dia panjangnya itu ada di 29 cm kalau misalkan ngitung panel depannya ya. Nah, untuk prosesornya kita pakai Intel i5 10400F. Ini yang versi non-integrated graphics, jadi nggak ada VGA onboardnya, jadi kalian harus pakai VGA tambahan. Nah, si prosesor i5 ini udah ada 6 core dan 12 thread, jadi untuk kalian yang pengen ngedit terus pengen live streaming itu udah bisa banget karena udah balik lagi core count-nya udah banyak sekali dan udah ada 12 thread yang bisa running game sambil streaming sekaligus ya. Oke, lalu kita berpindah ke motherboard. Nah, motherboardnya kita pakai ASRock, tetap setia dengan ASRock. Jadi ini ASRock B460M ITX. Jadi ini udah termasuk Wi-Fi dan Bluetooth-nya, sama kayak B560-nya, pelit di input-output-nya ya. Jadi cuma ada 4 slot USB. Ya, mungkin bagi kalian yang butuh input-output yang lebih banyak, mungkin harus beli USB dongle terpisah ya. Nah, lalu kita berpindah ke RAM, kita pakai dari Cube Gaming ya. Ini udah running di 3200 MHz. Kenapa kita pilih 3200 MHz walaupun sebenarnya di sistem ini runningnya di 2666 karena terbatas oleh prosesor dan motherboardnya ya. Tapi nggak apa-apa karena emang harganya udah murah juga dan garansinya udah lifetime juga, jadi kenapa enggak. Oke, lalu untuk storage-nya kita pakai SSD M.2 NVMe dari Team Group, ini tipe MP33. Nah, kita pakai yang 256 GB. Kenapa 256? Karena ini budget, cuman saya nggak terlalu nge-press budget juga. Jadi kalau 128 kayaknya untuk sistem aja udah nyaris penuh ya. Jadi saya sengaja kasih di 256 biar bisa nyimpen 1 atau 2 game
Nah, untuk power supply-nya kita dapat bawaan langsung dari casingnya, ini Silverstone 450 watt, ini SFX. Walaupun emang kabelnya masih warna-warni dan masih kelihatan jadul banget, tapi seenggaknya dia udah 80 bronze dan saya udah tes juga masih oke untuk dipakai dan masih cukup stabil lah untuk dipakai di 5700 XT dan si Intel i5 10400F ini ya. Nah, untuk highlightnya kita berpindah ke GPU, kita pakai Sapphire RX 5700 XT. Ini dia udah 8GB GDDR6, kalau nggak salah 256 bit, cukup banget untuk gaming di 2K ya. Nah, untuk konsumsi listrik si VGA 5700 XT ini sebenarnya dia ada di 200 watt ya. Nah, jadi untuk di build ini sengaja saya undervolt dan sedikit di overclock biar jauh lebih irit listriknya daripada stok ya. Jadi sekarang dia udah di undervolt, running di kisaran 150 sampai 160 watt untuk pas gaming. Performanya nggak beda jauh daripada stoknya ya. Mungkin stoknya agak sedikit lebih kencang, tapi dengan konsumsi wattnya yang lebih besar gitu. Jadi konsumsi wattnya itu sekitaran di 200 bisa sampai 220, cuman menurut saya itu kayak nggak worth aja gitu. Mendingan kita undervolt sedikit, tapi clocknya kita coba dinaikin dikit, biar si performanya bisa mepet-mepet kayak stok, tapi listriknya itu bisa berkurang sampai 70 watt gitu ya. Nah, untuk fan bagian depannya, untuk intake fan-nya saya pakaiin fan yang cukup besar ya. Jadi ini dari fan-nya ini dari Delta, ini tebelnya juga lumayan ya, sekitaran 3 sentian gitu. Nah, jadi si fan ini udah bisa run di 3000 rpm sampai 4000 rpm kalau nggak salah. Tapi sekarang saya setting hanya di runningnya di 40% biar nggak terlalu berisik. Kenapa saya pakai fan ini? Karena ini casingnya kecil, dia butuh airflow yang agak besar. Mungkin ya kita berkorban agak berisik sedikit, tapi yang penting si hardware-nya bisa tetap aman ya, maksudnya nggak begitu panas gitu. Oke, nah itu part-part yang saya pilih. Menurut kalian gimana? Langsung kita cek aja benchmark-nya ya. Oke, bagaimana hasil benchmarknya? Kita running di Full HD dan di QHD.
Dan di Full HD kita pakai settingnya kebanyakannya kita pakai di rata kanan ya. Nah untuk di QHD kita sebagian game kita pakai di rata kanan karena kita hasil benchmarknya di bawah 60. Jadi kita nyobain nurunin si speknya biar bisa hasil benchmarknya di 60 fps gitu. Oke, nge-build ini sebenarnya agak-agak gampang-gampang susah ya. Jadi sebetulnya kebanyakan susahnya tuh karena nggak ada kabel routing yang bagus gitu di casing ini. Jadi kabelnya udah saya rapiin semaksimal mungkin biar airflow-nya juga nggak terbentur sama si kabel-kabelnya ya. Jadi airflow-nya masih tetap bisa maksimal dan nggak ngeganggu performa si VGA-nya dan si prosesornya ya. Oke, bagaimana menurut kalian build yang sekarang di harga 7 juta kalian udah bisa main game di QHD dengan casing yang luar biasa mini ini? Mungkin emang agak kelihatan jadul, tapi misalkan kalian simpen di ruang keluarga juga nggak akan ada yang ngundang. Kalau ini adalah PC, mungkin banyak yang ngundangnya kayak head unit aja ya gitu, soalnya ada si slot CD-nya di atas. Please komen di bawah, jangan lupa subscribe dan like. Terima kasih banyak untuk yang nonton. Akhirul kalam, nama saya Lambang. Saya izin undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.